Cobalah coba, cobalah coba, coba sebentar kawan. Lompat keluarlah engkau dari dirimu. Lompat keluarlah engkau dari dirimu. Cobalah coba, cobalah coba, coba sebentar kawan. Cobalah coba, cobalah coba, coba sebentar kawan. Lihatlah, lihat siapa dirimu. Lihatlah, lihat siapa dirimu. Cobalah coba, cobalah coba, coba sebentar kawan. Cobalah coba, cobalah coba, coba sebentar kawan. Coba tanyakan apa maumu. Coba tanyakan apa rencanamu. Coba sebentar kawan. Cobalah coba, cobalah coba, coba sebentar kawan. Lompatlah keluar dari dirimu. Cari tahu siapakah dirimu. Cobalah coba, cobalah coba, coba sebentar kawan. Pemirsa, kita masih bersama ALC dalam episode KPK dibidik. Sekarang saya mau ke juru bicara KPK, Febri Diansah. Bu Febri, apa yang terjadi sesungguhnya di persinya KPK? Sekitar tanggal 23 Maret pada saat itu Miriam S. Haryani memberikan keterangan di persidangan kasus IKTP untuk 2 orang terdakwa. Pada saat itu Miriam mencabut seluruh keterangan yang pernah dia sampaikan di BAP ketika dia diproses dalam tahap penyidikan untuk 2 orang ini, Irman dan Sugiarto. Hakim bertanya, kenapa Anda mencabut BAP? Kemudian Miriam pada saat itu kurang lebih menjelaskan, saya mencabut BAP karena ditekan oleh penyidik. Jadi pada saat itu Miriam mengatakan demikian. Dan hakim kemudian bertanya lebih lanjut, karena BAP yang dibaca oleh hakim tersebut itu sangat runtut dan jelas kapan waktunya, siapa-siapa saja pihak yang diduga menerima aliran dana IKTP, berapa jumlahnya, dan pertemuan-pertemuan dilakukan dalam konteks apa. Dan itu sebagian kita tuangkan di dakwaan. Jadi ketika Miriam dipanggil sebagai saksi pada saat itu dia mencabut BAP, kemudian tentu saja konsekuensinya di persidangan berikutnya para penyidik yang melakukan pemeriksaan itu harus dihadirkan di persidangan. Dan kemudian bukti-bukti lain yang mendukung juga wajib dihadirkan. Maka KPK memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan bukti tersebut. Pada minggu depannya KPK menghadirkan 3 orang penyidik.
sempat disela pada saat itu sidang tidak jadi dilakukan karena Miriam tidak bisa datang. Tapi pada akhirnya sidang dilakukan. Pada saat itu dihadirkan 3 penyidik, salah satunya adalah Novel Baswedan. Novel adalah penyidik di kasus IKTP, Kasatgas penyidik di sini yang kita tahu beberapa minggu yang lalu di Selasa subuh setelah pulang dari masjid kemudian disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Pada saat itu Novel yang memberikan keterangan. Novel menjelaskan dan 2 penyidik lain juga menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan. Dan tentu saja kita ingin clearkan bahwa pemeriksaan berlangsung tanpa tekanan. Bahkan kita sampaikan sebagian dari video rekaman pemeriksaan pada saat penyidikan dilakukan, dan saksi Miriam pada saat itu cukup tenang menyampaikan informasi-informasi yang ada, dan bahkan informasi tersebut kita pandang punya nilai yang krusial dalam konstruksi besar kasus IKTP, karena ada sejumlah pihak yang diduga menikmati aliran dana pada saat itu. Kemudian tentu ada tanya jawab dan segala macam. Novel sebagai saksi tentu punya kewajiban untuk mengatakan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang benar-benar ia ketahui. Termasuk salah satunya adalah apa yang ia dengar dari saksi Miriam, bahwa ada sejumlah orang di Komisi 3 yang menekan yang bersangkutan pada saat itu. Itu disampaikan di proses persidangan sekitar tanggal 30 Maret pada saat, atau di akhir Maret 2017. Poin inilah yang kemudian menjadi perdebatan dalam RDP di Komisi 3 antara KPK dengan DPR. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh sejumlah anggota DPR, terutama dari Komisi 3, inti persoalannya sebenarnya awal mula dari hak angket itu tidak bicara soal laporan keuangan, tidak bicara soal konflik internal, tidak bicara soal sprindik yang bocor dan segala macam. Di akhir RDP ada 4 draft kesimpulan yang disampaikan oleh Komisi 3. Ada 4 poin yang clear sekali di sana. Poin pertama sampai dengan poin ketiga itu disetujui oleh pimpinan KPK, dan menurut KPK pada saat itu poin-poin tersebut termasuk rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap KPK itu kita terima. Ini untuk menegaskan bahwa dalam posisi KPK sebagai salah satu lembaga negara, dalam relasi hubungan kerja dengan Komisi 3 sebagai partner kerja, kita sangat terbuka untuk diawasi. Semua pertanyaan dijawab, termasuk soal katanya laporan hasil pemeriksaan BPK yang salah satunya misalnya terkait dengan perjalanan dinas di salah satu kedeputian yang nilainya 44 juta. Nah, nilai 44 juta ini sebenarnya sudah kita selesaikan juga. Ada administrasi yang kurang dan segala macam, sampai akhirnya masih ada proses pada saat itu sekitar 15 juta. Kami justru berpikir saat ini apakah temuan 44 juta dan 15 juta ini diantaranya kemudian dibawa harus ke hak angket. Selain itu ada juga temuan, misalnya kalau kita bicara soal LHP, bantuan hukum untuk 3 orang yang pada saat itu diproses secara hukum ketika menjadi pimpinan KPK. Ada Abraham Samad pada saat itu, Bambang Wijoyanto, dan juga Novel Baswedan. Ini kembali lagi Novel Baswedan. Pada saat itu mereka bertiga ditetapkan sebagai tersangka, dan KPK tentu punya kewajiban untuk melakukan pendampingan hukum terhadap pimpinannya dan terhadap pegawainya. Kemudian menurut BPK, pendampingan hukum itu tidak bisa dibebankan anggarannya pada keuangan negara. Itu sekitar 180-an juta dalam rentang yang cukup lama. Sebenarnya tidak signifikan kalau dibanding dengan temuan-temuan lain atau bahkan temuan secara menyeluruh misalnya di BPK. Tapi tidak apa-apa, dalam konteks pengawasan kita jawab hal tersebut. Menurut KPK, justru KPK punya tanggung jawab. Dan pada saat itu pimpinan KPK sedang menjabat dan kemudian ada proses hukum. Hubungan KPK dengan BPK kemudian itu ditindaklanjuti dan sebenarnya prosesnya sedang berjalan. Ketika itu dipertanyakan di Komisi 3, kita bilang, oke, nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut dan kita akan perbaiki hal ini. Tapi saya ingin masuk lagi pada 4 poin. Satu-satunya yang pimpinan KPK keberatan adalah ketika Komisi 3 meminta KPK membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam S. Haryani dalam tahap penyidikan.
kami bilang kami tidak bisa melakukan hal tersebut karena ada beberapa alasan. Pertama, keterangan Novel Baswedan itu disampaikan di persidangan kasus IKTP. Yang bisa menilai keterangan saksi itu benar atau tidak benar itu adalah hakim, bukan KPK, bukan pula Komisi 3 atau bukan pula pihak-pihak yang lain. Itu keyakinan kami pada saat itu. Yang kedua, proses penyidikan kasus IKTP juga sedang berjalan untuk 1 orang tersangka, dan kami secara intens sekarang juga sedang melakukan pencermatan terhadap fakta persidangan untuk kebutuhan pengembangan perkara, mencari siapa saja pihak lain yang diduga juga terlibat dalam kasus ini. Dan yang ketiga yang saya kira relevansinya paling kuat adalah terhadap saksi Miriam pada saat menjadi saksi tersebut, kita sudah tingkatkan kasusnya ke penyidikan, sehingga kita sudah tetapkan tersangka. Kita sudah kerjasama juga dengan Mabes Polri untuk DPO kemarin sudah dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penahanan. Tentu saja bukti-bukti rekaman proses pemeriksaan sebelumnya, BAP, keterangan saksi yang lain atau bukti-bukti yang lain adalah bagian tidak terpisahkan dari proses penyidikan ini. Pertanyaan yang krusial, apakah kemudian kami bisa membuka bagian dari bukti yang masih dalam proses penyidikan ini dalam sebuah proses di luar proses hukum atau proses di DPR? Kita bilang dengan segala hormat, kami menghormati kewenangan pengawasan DPR, namun ketika bicara soal bukti-bukti teknis, sifatnya detail dan dapat menghambat proses penyidikan untuk tersangka MSH yang diduga memberikan keterangan tidak benar di pengadilan, dan juga kasus IKTP itu sendiri, karena ada kekhawatiran ini bisa menghambat penanganan perkara, maka kami bilang kami tidak bisa membuka bagian dari bukti tersebut, tapi kami akan buka itu di persidangan. Terakhir, saya kira dalam konteks ini fakta yang perlu kami sampaikan, dalam proses persidangan itu sering sekali muncul sejumlah nama. Apakah itu disampaikan dalam dakwaan? Apakah itu disampaikan oleh para saksi? Apakah itu disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jaksa kepada saksi ataupun tersangka? Yang jadi persoalan adalah suatu kali ketika KPK atau mungkin kejaksaan ketika bersidang muncul nama-nama tertentu dan orang-orang tersebut kebetulan memiliki kekuasaan dan penegak hukum dipanggil. Coba Anda buktikan, Anda sampaikan bukti kenapa nama saya sampai muncul di persidangan. Apakah proses penegakan hukum seperti ini yang kita inginkan ke depan? Posisi KPK, meskipun tentu saja kami sangat yakin kami memiliki rekaman tersebut, rekaman itu tidak bisa kami buka dalam proses di luar proses persidangan, karena kami akan membukanya sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan. Penyidikan sedang berjalan, termasuk tentu saja KPK akan mencari tahu apa yang membuat Miriam pada saat itu mencabut keterangan. Kalau ada tekanan-tekanan, siapa yang menekan Miriam? Kalau ada hal-hal lain, aspek kausalitasnya apa? Sehingga kita bisa cari tahu lebih dalam, misalnya apakah benar ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengintervensi proses hukum di sini. Tapi itu sedang berjalan dalam proses hukum, dan kami harap semua pihak, termasuk juga DPR tentu saja, publik juga, dan sejumlah pihak, mari kita kawal bersama-sama. Kalau KPK keliru dalam proses penegakan hukum ini, ada sarana-sarana hukum yang bisa dilakukan. Tapi pisahkan antara proses hukum dan proses politik yang berjalan. Kami percaya kewenangan DPR kewenangan untuk hak angket misalnya, itu adalah kewenangan konstitusional yang memang diatur di undang-undang. Tapi apakah hak angket itu dapat dikenakan atau digunakan untuk membuka bukti atau proses hukum yang ada sedang berjalan? Nah, itu pertanyaan yang krusial juga saya kira. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semua pembicaraan soal LHP, soal sprindik bocor dan segala macam, awalnya itu tidak ada masalah pada RDP, dalam konteks tidak ada pembicaraan soal hak angket ketika bicara soal LHP tersebut, soal sprindik bocor, soal dakwaan dan segala macam itu. Bicara hak angket ketika KPK tidak setuju untuk membuka bagian dari rekaman proses pemeriksaan terhadap Miriam S. Haryani. Ya, dari omongan yang saya tangkap, DPR yang ngotot untuk hak angket tidak mempercayai bahwa
rekaman itu Bapak menyebutkan nama-nama itu. Karena Miriam sendiri ketika kemarin ditangkap polisi juga membantah itu. Artinya dia tidak pernah nyebutin nama-nama itu. Seolah-olah itu betul-betul dari penyidik, kira-kira begitu. Dan kemudian juga dia mengaku juga tidak ditekan. Terus kenapa lari pengakuan Miriam ini? Menurut sumber di polisi, dia itu dipanggil ketika hari Paskah. Dia lagi merayakan hari Paskah. Panggilan kedua itu dia gak sehat dan udah kasih surat. Dan ketika panggilan ketiga datang, penetapan datang, jadi dia seolah-olah kesal, makanya dia lari. Itu menurut yang saya dengar. Miriam dipanggil pertama kali sebagai tersangka pada saat itu bukan pada hari Paskah. Jadi kita tahu persis tidak mungkin melakukan pemanggilan di hari libur. Dalam rangka itu maksudnya, bukan pas hari Paskah. Dipanggil H-1 pada saat itu sekitar tanggal 13. Nah, kewajiban bagi tersangka dan saksi ketika dipanggil tentu saja itu adalah kewajiban hukum. Kami punya kewajiban di KPK untuk menyampaikannya secara patut. Sudah kita sampaikan secara patut. Karena yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan pertama, kita panggil untuk yang kedua kalinya. Sekitar pada tanggal 18 pada saat itu, kemudian kuasa hukum datang, klien kami sakit, ini surat keterangan dokter dan segala macam. Dan ketika kita baca surat keterangan dokter, istirahat 18 sampai dengan 19, istirahat 2 hari. Oke, kita hormati kalau memang klien Anda sakit, apakah Anda bisa datang, klien Anda bisa datang setelah ini, diminta datang pada saat itu, kita akan kooperatif dan datang pada tanggal 26. Kami bilang, kenapa tanggal 26? Bukankah surat keterangan sakitnya 18 sampai dengan 19? Oke, kita jadwalkan ulang tanggal 20. Dengan berbagai dialog pada saat itu, oke, tanggal 20 atau 26. Apa yang ada dalam pikiran penyidik pada saat itu? Miriam akan kooperatif sebagai tersangka ketika diperiksa. Namun sampai dengan pada tanggal 27 kami tidak mendapatkan informasi terkait dengan kedatangan. Kami membutuhkan penanganan perkara ini dan sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Maka KPK memutuskan untuk memasukkan tersangka pada daftar pencarian orang dan meminta bantuan kepada Mabes Polri, dan kita lakukan koordinasi sekitar 3-4 hari. Tim khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya kemudian menangkap Miriam di salah satu lokasi di Kemang. Kita ucapkan terima kasih dan setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Nah, bagi kami pemeriksaan terhadap kasus indikasi keterangan tidak benar ini penting untuk beberapa alasan. Pertama, kita ingin sampaikan juga pada publik bahwa kewajiban bagi saksi atau tersangka untuk datang itu adalah kewajiban hukum. Yang kedua, kewajiban hukum ketika diperiksa oleh penegak hukum, tidak hanya KPK tapi juga polisi atau jaksa, itu adalah bicara dengan benar. Jadi bicara dengan apa adanya dan kemudian tidak mengatakan keterangan-keterangan yang tidak benar, mengarang dan segala macam. Itulah yang ingin kita sampaikan juga, karena kami kan masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi kasus IKTP. Penting sekali keterangan saksi ini bagi kami, dan kita minta para saksi untuk bicara dengan sebenar-benarnya dan datang ketika dipanggil oleh KPK. Jadi ini bukan hanya soal 1 atau 2 kasus yang sedang kita tangani, tapi juga untuk kepentingan penegakan hukum ke depan. Pesan itu juga adalah pesan yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, keterangan yang disampaikan oleh Miriam pada saat menjadi saksi sangat penting sebagai bagian dari konstruksi perkara ini. Ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak. Kita tahu indikasi aliran dana tersebut saling terkait dengan pengaturan anggaran dan juga permainan proyek yang kita uraikan di dakwaan. Indikasi kerugian keuangan negaranya adalah 2,3 triliun. Sebelum anggaran disahkan oleh DPR pada saat itu, kita sudah memiliki bukti-bukti ada dugaan pertemuan-pertemuan, pembentukan tim Fatmawati dan juga pengaturan alokasi-alokasi dan pembiayaan awal terhadap sejumlah tokoh-tokoh kunci. Dari konstruksi itulah kita merasa penting bahwa kasus ini adalah kasus yang saling terkait. IKTP sebagai kasus induk,
kasus indikasi keterangan tidak benar ini juga sebagai salah satu kasus yang penting. Dan ini bukan kali pertama KPK menangani. Dulu ketika kita menangani operasi tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar, ada salah satu saksi penting juga yang memberikan keterangan tidak benar pada saat itu dan kemudian sudah divonis bersalah sampai dengan putusan Mahkamah Agung, Mukhtar Effendi pada saat itu. Dan hakim mengatakan penggunaan pasal 21 atau pasal 22, di kasus ini kita menggunakan pasal 22, itu merupakan kewenangan KPK karena diatur di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi bagaimana dengan sinyalemen dari berapa anggota DPR ya, bahwa hak angket ini justru muncul dari KPK sendiri karena ada konflik antara penyidik dan penyidik, juga ada penyidik dan komisioner. Apa klarifikasi? Saya hadir pada rapat dengar pendapat tersebut. Tentu saja publik juga mengamati ketika banyak stasiun TV juga yang ada di sana dan ada rekaman juga. Saya kira cukup lengkap. Pembicaraan soal angket itu menguat ketika kita menolak untuk membuka rekaman persidangan, rekaman pemeriksaan saksi Miriam S. Haryani pada saat itu. Jadi kalau angket kemudian dihubung-hubungkan dengan sinyalemen tadi, ada kondisi konflik internal dan segala macam, saya kira saya tidak melihat hal itu pada saat itu. Justru KPK dalam porsi ketika DPR misalnya Komisi 3 memberikan saran untuk melakukan beberapa perbaikan, itu akan kita lakukan. Dan kami punya concern untuk itu. Namun ada perbedaan pandangan mungkin yang juga penting dibahas soal bagaimana relasi antara pimpinan dengan pegawai. Pak Ruki adalah pimpinan yang pernah didemo oleh wadah pegawai. Pada saat itu wadah pegawai menyuarakan sesuatu dan kemudian proteslah dalam tanda kutip pada pimpinan KPK. Pak Ruki pada saat itu datang dan mendengar wadah pegawai di teras depan KPK dan kemudian tentu saja proses dialog terjadi. Ini hal yang salah satunya yang mungkin dari perspektif lain akan dilihat itu pembangkangan atau sejenisnya. Tapi bagi kami di KPK itu adalah proses dialog dan proses demokratisasi yang berjalan, kecuali ketika ada misalnya perintah untuk yang sudah diputuskan bersama, tapi kemudian ada yang menyimpangi dan ada pelanggaran aturan di sana. Itu beda lagi ceritanya. Jadi dalam konteks ini mungkin perlu kita pilah-pilah agar kemudian asumsi yang dibangun tidak seolah-olah yang sering kita dengar KPK bukan malaikat. Memang KPK bukan malaikat, KPK adalah lembaga negara yang diisi oleh manusia-manusia. Benar, KPK diisi oleh manusia-manusia. Pernah ada penyimpangan yang terjadi pada orang-orang yang ada di KPK. Benar, dan kami punya mekanisme internal untuk menyelesaikan penyimpangan tersebut. Tadi disebut ada mantan pimpinan yang kemudian pernah diberikan sanksi etik. Justru itu menunjukkan bahwa mekanisme Dewan Etik internal di KPK itu berjalan. Apakah ini bisa kita bandingkan dengan institusi lain yang kemudian skeptismenya justru jauh lebih besar? Dan juga mekanisme-mekanisme yang lain. Kami sampaikan bahwa kekeliruan itu akan dikoreksi dan prosesnya terjadi. Tentang SP2 yang diberikan terhadap pegawai KPK Novel Baswedan. Dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah keputusan, kemungkinan untuk mengkoreksi itu selalu terbuka sepanjang dasarnya jelas. Koreksi dilakukan karena memang ada bukti baru yang ditemukan pada saat itu. Justru akan sangat zolim ketika ada bukti baru, tapi sanksi yang pernah diberikan kemudian tidak direvisi atau diperbaiki. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah soal-soal seperti ini yang akan diangkat pada sebuah hak konstitusional yang menurut saya itu adalah hak konstitusional yang sangat penting dan berharga yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak angket. Ini masih bisa kami jelaskan dan sudah kami jelaskan dalam berbagai forum dengan rapat di Komisi 3. Baik, terima kasih Febri. Saya mau ke Sebastian Salang sebagai DPR Watch. Apa komennya terhadap semuanya ini? Sebagai orang yang
mengamati terus DPR? Mungkin saya bicara soal angket ya. Kalau kita mengikuti sejarah angket ini dan bagaimana pelaksanaan angket sejak undang-undang itu ada, itu memang angket ini adalah salah satu hak DPR secara institusi yang tidak bisa sembarangan digunakan. Karena ini adalah hak yang cukup strategis yang dimiliki oleh DPR, tapi sekaligus adalah hak yang tidak mudah digunakan oleh DPR, oleh karena DPR harus membuktikan dugaan ada pelanggaran pelaksanaan undang-undang atau penyelewengan kebijakan gitu. Karena itu dalam sejarah angket sejak Orde Lama sampai sekarang sebetulnya sedikit sekali angket itu yang bisa dilakukan oleh DPR sampai tuntas. Bahkan belum ada angket dalam sejarahnya yang betul-betul mencapai sasaran dari yang ingin dicapai oleh angket itu sendiri gitu. Kita sebut misalnya sejak zaman Orde Lama sekali angket itu digunakan dan itu tidak berhasil juga. Hasil akhirnya tidak jelas. Pada masa Orde Baru juga demikian. Nah, pada masa reformasi memang angket ini berkali-kali digunakan. Bahkan angket ini jadi mainan yang sangat menarik oleh DPR gitu. Jadi pemerintah atau presiden seringkali babak belur dibuat oleh DPR oleh karena penggunaan angket. Kita ingat betul misalnya angket Bulog Gate dan Brunei Gate gitu. Itu membuat Gus Dur itu babak belur betul. Tapi hasil dari angket itu juga tidak jelas, menguap begitu saja. Tapi membuat hiruk pikuk politik yang luar biasa pada saat itu. Lalu kemudian pada saat pemerintahan Pak SBY berkali-kali, bahkan dalam sejarah angket yang paling banyak diusulkan oleh DPR itu pada masa pemerintahan Pak SBY. Ada dua yang paling terkenal dari angket pada masa SBY itu. Satu yang berkaitan dengan harga BBM dan satu berkaitan dengan Senturi. Senturi itu dianggap sebagai sebuah angket yang paling fenomenal dalam sejarah reformasi berkaitan dengan penggunaan oleh DPR pada saat itu. Bahkan perhatian publik terhadap angket Senturi itu luar biasa, mengalahkan sinetron pada saat itu. Begitu. Oleh karena demikian menariknya dan ada harapan yang begitu besar dari publik bahwa DPR ini akhirnya bisa mengungkap ya mega korupsi yang terjadi pada kasus Senturi itu. Tapi hasilnya apa? Sampai DPR itu membentuk tim pengawas juga menguap sampai hari ini. Itu yang terjadi. Lalu pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini itu sudah 4 kali. Ini yang keempat yang diusulkan oleh DPR. Yang pertama itu berkaitan dengan Pelindo II. Tadi Bu Masinton dengan gagah menjelaskan seolah-olah angket Pelindo II itu DPR berhasil mengungkap semuanya. Tapi hasilnya apa? Hasil yang direkomendasikan oleh DPR pada saat itu memecat Menteri Rini. Tapi sampai hari ini menteri itu tetap jadi menteri gitu. Dan DPR dipermalukan. Dan apa yang terjadi dengan Pelindo sampai hari ini juga? Apakah DPR sudah menjelaskan apa keberhasilannya? Enggak juga. Lalu dua angket yang lain itu betul-betul jadi mainan politik yang sebetulnya tujuannya menjadi tidak jelas. Bahkan DPR sendiri itu tidak punya tujuan yang jelas atau goal yang jelas dari angket yang mereka usulkan. Nah, berkaitan dengan angket yang sekarang ini, kalau tadi saya mendengar penjelasan dari beberapa anggota DPR yang pro angket ini, saya tidak menemukan benang merah gitu. Apa sih tujuan yang sebenarnya dari angket yang mereka lakukan? Karena itu kesimpulan saya memang angket ini lebih sebagai langkah politik gitu untuk meningkatkan posisi tawar DPR. Atau angket ini juga digunakan memang tidak bertujuan untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan, tapi angket ini hanya sekedar dibuat untuk meramaikan saja. Tapi kalau ada tujuan-tujuan di belakang layar yang sudah tercapai, maka itulah sesungguhnya yang diinginkan gitu. Nah, kita bicara
berkaitan dengan berkaitan dengan angket ini, saya tidak melihat ada hal yang sangat substansial yang diusulkan oleh teman-teman gitu. Dan menurut saya ada beberapa keanehan. Ini adalah pertama dalam sejarah di mana DPR membuat angket terhadap lembaga penegak hukum. Dalam sejarah sebelumnya belum pernah dilakukan. Dan kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk gitu. Kalau ini dibiarkan, sebentar lagi polisi akan diangketkan. Sebentar lagi Mahkamah Agung akan diangketkan. Sebentar lagi. Jadi ketika ada anggota DPR yang disebut gitu dalam kasus korupsi misalnya, jadi DPR menggunakan hak angketnya. Nah, negara kita mau jadi apa gitu. Nah, karena itu menurut saya teman-teman DPR ini mesti berpikir lebih jernih lagi, atau paling tidak kalau memang ingin ngotot, ingin meneruskan angket ini, rumuskan tujuan yang jelas gitu. Atau paling tidak mereka punya alasan yang sangat substansial. Apalagi di dalam angket itu harus jelas sekali dikatakan. Satu, ini memang penting sekali. Yang kedua yang tadi ditekankan, ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kalau kita lihat motivasi dari angket ini berkaitan dengan hajat hidup beberapa anggota DPR saja gitu. Dan ini menurut saya adalah bentuk degradasi daripada pelaksanaan hak angket itu. Dan yang dirugikan di sini adalah DPR secara institusi. Saya kira itu. Ya, tapi Anda bilang bahwa ini bisa jadi presiden. Habis ini bisa polisi, bisa jaksa, bisa juga Mahkamah Agung. Jadi menurut Anda kita harus revisi lagi Undang-Undang Dasar supaya itu dikeluarkan dari hak angket. Nah, jadi apalagi kalau kita bicara soal KPK. Tadi saya bilang ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana lembaga penegak hukum itu diangket oleh DPR. Dan yang diangketkan itu adalah sebuah persoalan yang sedang dalam proses hukum gitu. Ya, kalau itu tidak substansial, saya tadi juga bilang begitu. Tapi bahwa itu tidak boleh diangketkan, konstitusi memberikan wewenang itu ke DPR. Jadi kalau soal hak angket itu saya bilang ini hak yang sangat strategis yang dimiliki oleh DPR. Karena itu DPR mesti hati-hati betul dalam menggunakannya. Tidak bisa hak angket itu dipakai sembarangan dan juga digunakan sebagai alat politik gitu. Untuk meningkatkan posisi tawar lah, apalagi untuk menghambat proses hukum. Yang terjadi sekarang ini kan angket itu kalau yang saya baca itu betul-betul digunakan untuk menghambat proses hukum gitu. Dan ini tentu tidak bisa dibenarkan gitu. Saya kok malah melihatnya lain. Dengan menggunakan hak angket ini, justru partai-partai yang setuju hak angket merugikan diri sendiri pada pemilu yang akan datang. Nah, itu hal yang itu bacanya lain lagi, Bang Karni. Kalau dari sisi itu memang saya mengistilahkan sebetulnya partai-partai ini sedang menggali kuburannya sendiri. Ya, tapi mereka tidak sebodoh itu dong. Pasti ada agenda. Saya menangkap begini, antara apa yang dimainkan oleh sejumlah aktor di DPR dengan apa yang ada di partai politik itu berbeda. Dan itu bisa kita lihat misalnya. Saya mendengar ini disetujui sampai DPP mereka loh. Iya, Ketua umum mereka pun setuju. Kalau kita lihat beberapa fraksi yang hari ini menolak, itu ada anggotanya yang mendukung angket. Ini artinya ini manuver personal, tetapi fraksinya enggak. Atau bisa juga fraksinya terlambat berpikir bahwa mainan ini bisa menggali kubur buat mereka gitu di 2019. Karena itu menurut saya, tadi saya tanya Bu Masinton secara pribadi, apakah ini didukung oleh PDIP sebagai partai atau gerakan pribadi? Saya udah bacain tadi. Jadi ketua umum setuju. Jadi ini gak mungkin terlambat berpikir. Kita lihat dulu pemirsa.